Sedangkan kesalahan bermanfaat bagi pelakunya, termasuk kesalahan yang dipergoki atau diketahui oleh orang lain. Ini setidaknya karena dua hal. Pertama, ia jadi tahu bahwa ia tidak selalu benar, sehingga karenanya ia tidak pantas merasa diri paling benar. Kadang-kadang seseorang itu merasa dirinya selalu benar karena orang tidak melihat atau memergokinya berbuat salah. Itu yang pertama. Yang kedua, agar ia bisa memahami ketika orang lain berbuat salah, sebagaimana ia ingin orang lain memaklumi dan memaafkan kesalahannya, ia juga harus berbesar hati memaklumi dan memahami kesalahan orang. Jikapun ia perlu menegur orang lain karena kesalahan, maka ia harus belajar untuk menegurnya dengan cara yang ia sendiri ikhlas ketika ditegur saat berbuat salah. Berbuat kesalahan jelas tidak dikehendaki, tetapi kadangkala berbuat kesalahan adalah bagian dari kebaikan itu sendiri dan merupakan salah satu proses penyempurnaan diri. Sebagaimana ada kebaikan yang menjadi keburukan, begitu juga ada keburukan yang menjadi kebaikan. Kenapa jawaban dalam kalimat ini, dalam hadis ini, tasaqatat anhu, tidak menggunakan huruf jawab fa? Nah, ini ada rahasianya. Saya akan tuliskan. Baik. Yang namanya huruf syarat itu banyak. Man, ma, yang tadi idza, in, dan beberapa yang lain. Jika sebuah kalimat diawali oleh huruf syarat atau kata yang bermakna syarat, tidak selalu huruf ya, maka sesudahnya pasti ada jawaban. Pasti ada jawaban. Akan tetapi tidak selalu jawaban dari jumlah syartiyah itu menggunakan fa jawab. Contohnya ini. Man jadda wajada. Ini ada 3 kata. Man, jadda, dan wajada. Jangan salah, wajada ini huruf wawunya bukan huruf athof, melainkan huruf asli dari kata kerja wajada. Ini adalah fa fi'il. Ada mungkin yang bilang, atau mungkin kita pernah dengar ada orang yang mengatakan ungkapan ini dengan menyebut man jadda wajadda. Dannya bertasydid lagi dari yang kedua. Itu salah. Wawu ini adalah fa fi'il alias huruf asli, huruf pertama. Dan ini adalah rangkaian dari satu kata, wajada. Bukan huruf yang terpisah, merupakan huruf athof, bukan. Sehingga bacanya adalah manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya ia mendapatkan, atau menemukan, atau berhasil. Nah, ini manjadda wajada. Man ini adalah syarat. Ini kata yang bermakna syarat. Barang siapa. Berarti kalau dia adalah kata syarat, maka setelahnya pasti ada diikuti oleh jumlah jawabiyah. Akan tetapi jawaban dari jumlah syartiyahnya tidak selalu menggunakan huruf jawab fa. Manjada adalah jumlah syartiyahnya, barang siapa bersungguh-sungguh. Nah, terus mana jawaban dari barang siapa bersungguh-sungguh? Ya ini wajada. Nah, wajada ini adalah jumlah jawabiyah, kalimat jawaban untuk jumlah syartiyah manjada. Nah, pertanyaannya kenapa wajada ini tidak menggunakan huruf fa di depannya? Nah, saya tuliskan dulu ya. Manjada fawajada. Kenapa kalimat manjada wajada jawabannya tidak menggunakan huruf fa? Bukankah manjada ini adalah jumlah syartiyah, kalimat syartiyah, syarat, jika, apabila, barang siapa,
Nah, ketahuilah, meskipun setiap jumlah syartiyah harus diikuti oleh jumlah jawabiyah, setiap syarat mesti diikuti oleh jawab, namun jawaban dari jumlah syartiyah tersebut tidak selalu harus menggunakan fa. Jawaban dari jumlah syartiyah tersebut tidak selalu menggunakan fa. Jumlah syartiyah ada kalanya diikuti dengan fa jawab, tetapi juga ada kalanya tidak diikuti oleh fa jawab. Pertanyaannya, apa bedanya jawaban menggunakan huruf fa dan tidak menggunakan huruf fa? Apa perbedaan makna ketika sebuah jawaban diawali oleh huruf jawab fa dan ketika jawaban itu tidak diawali oleh huruf jawab fa? Manjada wajada dan manjada fawajada. Dari segi ilmu bahasa, ilmu nahwu, kedua kalimat ini boleh dua-duanya. Manjada wajada, betul. Manjada fawajada, betul. Itu secara ilmu nahwu. Kenapa betul dua-duanya? Karena baik yang atas manjada wajada, ini kalimat sudah terdiri dari dua kalimat yang benar. Yang pertama adalah jumlah syartiyah, dan kedua adalah jumlah jawabiyah. Jumlah syartiyahnya manjada, dan jumlah jawabiyahnya adalah wajada. Sudah sempurna sebagai sebuah kalimat. Hanya saja wajadanya, jawabannya tidak menggunakan huruf jawab fa. Dan yang bawah juga benar, manjada fawajada. Manjada jumlah syartiyah, fawajada adalah jumlah jawabiyah. Dan jumlah jawabiyahnya diawali oleh huruf jawab fa. Ini udah benar. Secara ilmu bahasa, dua-duanya sudah benar. Tetapi, meskipun dua-duanya benar, dari segi makna, keduanya berbeda. Apa bedanya? Nah ini, kalau kita menemukan sebuah kalimat yang di dalamnya ada jumlatun syartiyatun dan jumlatun jawabiyatun, maka perhatikan jumlah jawabiyahnya. Kalau jumlah jawabiyahnya menggunakan huruf fa, maka itu artinya antara jumlah syartiyah kalimat syarat dan jumlah jawabiyah itu ada jeda, ada at-tarahi, ada masa jeda. Barang siapa bersungguh-sungguh, nah kalau kita menggunakan redaksi yang bawah, manjada fawajada, barang siapa bersungguh-sungguh, kemudian ada maka, ada fa, maka jarak antara bersungguh-sungguh dan berhasil ini ada jeda yang cukup. Bisa panjang atau relatif panjang. Bisa lama atau relatif lama. Kalau ada huruf fa-nya. Kalau antara jumlah syartiyah dan jumlah jawabiyah itu sebelum huruf jawabnya ada huruf fa, huruf jawab fa, maka peristiwa yang terjadi dalam jumlah syartiyah ini dan peristiwa yang terjadi pada kalimat jawabnya itu ada jarak, ada rentang, ada masa, ada waktu yang cukup. Bisa lama, bisa panjang. Tetapi kalau kalimat tersebut ada jumlah syartiyah dan jumlah jawabiyah, namun jumlah jawabiyahnya tidak menggunakan fa, jumlah jawabiyahnya tidak menggunakan huruf jawab fa, maka peristiwa yang terjadi dalam jumlah syartiyah dan peristiwa yang terjadi dalam jumlah jawabiyah ini tidak menggunakan jarak atau tidak menggunakan waktu yang lama. Sekalipun ada jarak, sekalipun ada jeda, tapi tidak terlalu lama selama yang menggunakan huruf fa dalam jawabannya. Makanya kalau kita menerjemahkan yang kalimat di atas ini, seringkali diterjemahkan dengan barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya berhasil. Jadi dipastikan. Dan jarak antara bersungguh-sungguh dengan berhasil, itu jaraknya bisa lebih sebentar. Tidak selama kalau kalimatnya menggunakan huruf fa. Kalau yang bawah ini, manjada fawajada, sama-sama berhasil. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia berhasil. Tetapi karena ada huruf jawab fa,
Maka antara bersungguh-sungguh dan berhasil ini ada jeda waktu yang cukup lama. Tidak seperti yang tanpa fa. Kalau tanpa fa, maka jeda antara yang pertama bersungguh-sungguh dan kedua berhasil, jedanya pendek atau lebih singkat ketimbang kalau ada huruf fa-nya. Begitu ya. Jadi jumlah syartiyah pasti diikuti oleh jumlah jawabiyah. Akan tetapi tidak selalu jumlah jawabiyah diikuti oleh huruf fa jawab. Tidak selalu diikuti oleh huruf jawab fa. Ada kalanya diikuti oleh fa, ada kalanya tidak. Boleh diikuti oleh fa, boleh juga tidak. Dan dari segi mana, keduanya berbeda. Kalau jawabannya menggunakan fa, maka jarak antara tindakan dalam jumlah syartiyah dan dalam jumlah jawabiyah jedanya lebih lama atau jarak waktunya lebih panjang. Tetapi kalau jumlah jawabiyahnya tidak menggunakan fa, maka peristiwa atau pekerjaan atau tindakan yang dilakukan pada jumlah syartiyah dan jumlah jawabiyah rentang waktunya relatif lebih sebentar dan lebih pasti ketimbang yang bawah kalau ada fa-nya. Dua-duanya pasti, niscaya, tetapi yang tanpa huruf fa lebih kuat maknanya, lebih pasti keniscayaannya. Man jadda wajada, man sabara zafira, man yazra' yahsun, man yata'allam yanjah. Itu semua adalah jumlah syartiyah dan jumlah jawabiyah, dan jumlah jawabiyahnya tanpa diawali oleh huruf fa. Seperti itu. Nah, maka kembali pada hadis yang tadi dibacakan, yakni hadis yang berbunyi, silakan lihat ke layar lagi. Innal abda idza qama yusalli ata bidunubihi kulliha fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Di sini tasaqatat tidak menggunakan huruf jawab fa. Maka artinya kalau begitu, maka maknanya pasti atau niscaya. Kepastiannya sangat niscaya, berbeda dengan kalau diawali oleh huruf fa. Kalau hadis ini tasaqatat diawali oleh huruf fa, fatasaqatat anhu, maka sekalipun ada keniscayaan, tapi tingkat keniscayaannya tidak seberat, tidak setinggi, tidak seketat ketika tanpa huruf fa. Karena kalau ada huruf fa, maka itu maknanya adalah at-tarahi, agak berjeda, ada jarak waktu antara tindakan yang terdapat pada jumlah syartiyah dan tindakan yang terdapat dalam jumlah jawabiyah. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.